Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Tuhanlah Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada saat hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami, mampukan kami untuk membaca, untuk memahami, merenungkan terlebih, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini di dalam Injil Yohanes 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-45, bacaan panjang, dan saat ini saya akan mengambil nas di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan menjadikan dasar dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Hari ini atau minggu ini ke gereja atau tidak? Atau minggu depan kita akan beribadah ke gereja ataukah tetap kita beribadah bersama keluarga di rumah? Inilah pertanyaan dalam diri kita. Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena adanya pandemi virus corona. Para pemimpin-pemimpin gereja melalui surat penggembalaan mengambil kebijakan bahwa memindahkan ibadah dari gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta dan data yang kita lihat hingga hari ini, kita terus diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda ke arah yang lebih baik. Sehingga berita tentang jatuhnya korban terus bertambah dan jumlah orang yang meninggal semakin merata dari daerah satu ke daerah yang lain. Sehingga kebijakan pemerintah untuk memberlakukan tidak hanya social distancing, namun juga physical distancing. Sehingga menjadi protokol dalam menghentikan laju meluasnya virus tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa dan kapan seorang yang akan menghadapi wabah tersebut? Tidak ada satupun yang tahu. Baik masyarakat pada umumnya, baik tim medis, bahkan dokter. Mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka dapat terinfeksi virus corona. Sehingga sampai kapan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan
bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari penderitaan dan peristiwa duka di dalam kehidupannya. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan, sehingga terasa begitu berat, terasa begitu sulit untuk diatasi. Kesulitan untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga membuat orang pesimis, orang tidak berdaya, bahkan frustasi. Sehingga bagaimana dalam kehidupan kita bahwa berbagai penderitaan, berbagai peristiwa dapat membuat orang dia akhirnya menyerah. Dia tidak memiliki semangat hidup dan bahkan mereka hidup dalam keterpurukan. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang beriman? Apakah kita menjadi putus asa? Apakah kita menjadi putus harapan? Mari kita yakini kasih Allah selalu menyertai kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan tentu bukan hal yang mudah. Terkadang berbagai pikiran negatif menghampiri kita ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup. Hal ini wajar. Karena apa? Kita ingin mencari penyelesaian dalam pergumulan ini. Sehingga kita di dalam kehidupan ini kita juga bergumul tentang masalah kita. Hal ini yang juga dirasakan oleh Maria dan Marta. Dalam Injil Yohanes 11 ayat yang pertama sampai 45 menceritakan kisah Maria dan Marta yang mengalami peristiwa duka karena kematian Lazarus. Bahwa kematian tidak hanya menimbulkan kesedihan tetapi menghancurkan semangat hidup seseorang. Di mana harapan menjadi sirna karena apa? Wah, ini saudaranya meninggal. Bagaimana nanti masa depan Maria dan Marta? Sehingga mereka pun juga mengalami putus harapan. Mereka hancur tidak berdaya oleh karena kematian Lazarus. Itulah sebabnya ketika Lazarus menderita sakit, Maria mengirim kabar. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ketika ada kabar, mengapa Yesus tidak segera untuk hadir, untuk datang? Jika ketika kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasih sakit. Namun justru Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Maria merasa kecewa karena Yesus tidak segera hadir, Yesus tidak segera datang. Seandainya Tuhan Yesus segera datang, pasti saudaranya tidak mati. Itu dalam pikiran Maria dan Marta. Sehingga ada pikiran negatif yang timbul dalam pikiran Maria dan Marta. Ada prasangka buruk bahwa kehadiran Yesus dianggap sudah terlambat, tidak ada gunanya lagi. Apakah ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus mengapa ia tidak segera datang menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata mengapa Yesus tidak segera datang? Hal itu dipakai sebagai sarana kesaksian untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa membangkitkan orang mati, supaya para murid dan banyak orang belajar percaya. Ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang
kepadanya. Di sini, mari kita belajar percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus berkata supaya mereka belajar untuk percaya? Dalam bacaan nas kita tadi ayat yang ke-25 dan ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Percayakah engkau akan hal ini? Sehingga belajar percaya. Yesus katakan kepada para murid, berani percaya. Bagaimana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Percaya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya mengakui, yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Pengertian percaya dalam bahasa Ibrani adalah aman. Artinya kita percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada sesuatu objek. Hal ini tentunya percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Aman. Itulah percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya dalam diri kita masing-masing. Ketika Yesus berkata, belajar percaya. Dan Yesus juga berkata, percayakah engkau akan hal ini? Marilah dalam diri kita, apakah ini sesuatu yang sulit ketika kita belajar percaya? Apakah ini sesuatu yang sulit? Ketika para murid diperhadapkan pada saat itu, Lazarus sudah mati. Bahkan dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari. Percayakah engkau akan hal ini? Sehingga bersama-sama, apakah percaya itu sulit? Wah, ini sudah mati 4 hari lamanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana, apakah kita juga merasakan kesulitan secara logika? Ini ada orang yang sudah mati selama 4 hari. Maka satu hal, kalau kita berkata sulit, ini justru membuat otak kita mati. Karena apa? Bahwa dalam mindset, dalam pikiran otak manusia, ada pikiran, wah ini sulit untuk masuk akal ini. Ini susah di logika. Sehingga kita tidak percaya. Kita tidak dapat apa-apa karena kita ragu. Maka kita harus mampu percaya sepenuhnya. Jadi jangan hanya sampai di otak kita, wah ini sulit di logika. Namun kita diajak, mari kita percaya sepenuhnya, jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, justru iman kita dipertanyakan. Melalui tema kita pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, percaya Allah yang membangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Maka kita juga saat ini diingatkan, tindakan Yesus membangkitkan Lazarus bukan hanya menjadi simbol kebangkitan orang mati di masa depan, namun sekaligus juga menjadi simbol pemulihan kehidupan.
Yesus telah hadir menyatakan kasih Allah melalui karyanya menghidupkan Lazarus. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bukan hanya para murid, Marta pun pada saat itu juga ragu. Namun jawab Yesus dalam ayat yang ke-40, kata Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tindakan Yesus membangkitkan Lazarus bukan hanya menjadi simbol kebangkitan orang mati di masa depan, namun sekaligus juga menjadi simbol pemulihan kehidupan. Yesus tetap hadir menyatakan kasih, percaya Allah yang membangkitkan. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Inilah Yesus membangkitkan orang yang mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus memanggil Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Lazarus bangkit, Lazarus bangun. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, yang pertama, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati. Supaya kita sebagai umat Tuhan memiliki sikap berani percaya pada kuasa Allah yang membangkitkan, ini yang menjadi spirit hidup kita. Dan kita juga berani berkata bahwa sikap percaya akan pertolongan Tuhan harus dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap percaya akan pertolongan Tuhan harus kita hidupi di dalam hidup sehari-hari. Saya akan menaikkan pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Inilah lagu yang menguatkan iman kita supaya kita hidupi percaya kita kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami Tuhan ajak untuk percaya, dan Tuhan juga memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami.
Materikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalankan firman-Mu dalam hidup kami hari sehari. Kami mohon pengampunan, jikalau dalam kehidupan kami tanpa kami sadari, kami menyakiti hati sesama kami, dan kami juga belum dapat mengasihi Tuhan sepenuhnya, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Seperti kami ampuni yang bersalah.